Ada hari-hari yang bikin kita pengen memutar waktu. Hari yang bikin langit rasanya ikut menunduk, dan suara jeritan masih menggema puluhan tahun kemudian. Di Sempor, Kebumen, tanah itu pernah menangis keras, menelan mimpi, keluarga, dan masa depan. Semua dimulai dari sebuah bendungan yang tak pernah menyangka akan roboh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan ketenangan hati. Di video kali ini kita bakal mengulik sebuah tragedi yang jarang diperbincangkan, tapi menyisakan luka mendalam bagi warga Jawa Tengah hingga hari ini. Jebolnya Waduk Sempor tahun 1967. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kisah sejarah lainnya yang bikin hati ikut terhimpit. Oke, mari kita mulai. Pagi itu, langit Sempor kelihatan biasa, gak ada tanda-tanda bakal berubah jadi sejarah kelam. Burung-burung masih bertengger di ranting, kabut turun pelan-pelan dari perbukitan. Warga mulai menjalani aktivitas seperti biasanya. Ada yang pergi ke sawah, ada yang nyapu halaman, ada anak-anak yang berlarian sambil ketawa tanpa beban. "Bapak, nanti pulang bawa singkong ya," teriak seorang bocah kecil pada ayahnya yang melangkah menuju kebun. Si bapak menoleh sambil tersenyum kecil. "Iya, nak. Kamu yang nyiapin teh panas ya?" Momen-momen sederhana itu terasa hangat, seperti dunia ini baik-baik saja dan gak ada hal burung yang sedang menunggu di ujung hari. Orang tua sering bilang, bahagia itu sederhana. Tapi sering juga, hidup diam-diam nyiapin badai justru di saat bahagia sedang paling bersinar. Di sekitar bendungan, beberapa pekerja proyek masih memeriksa bangunan yang sebenarnya belum sepenuhnya jadi. Waduk Sempor waktu itu masih dalam tahap pembangunan, tapi air sudah mulai ditampung, mengisi cekungan besar yang dikelilingi bukit hijau. Seorang mandor mengelus keningnya yang berkeringat. "Kayak ada yang ganjel," gumamnya pelan. Temannya nyeletuk, "Udahlah, mungkin cuma capek. Nanti sore kita minum kopi di warung Butirah." Mereka saling tertawa kecil, mencoba meyakinkan diri kalau semuanya baik-baik saja. Padahal jauh di dasar bendungan, air mulai mencari celah. Seperti rahasia yang gak sabar ingin keluar ke dunia dan menghancurkan apapun yang menghalangi. Di desa bawah waduk, seorang ibu tua duduk di teras rumah sambil menenun tikar pandan. Ia memandang ke arah bukit dan gumam, semoga semua aman hari ini. Ada kecemasan kecil dalam hatinya yang bahkan ia sendiri gak ngerti asalnya dari mana. Anak perempuannya keluar sambil membawa secangkir kopi panas. "Ibu mikir apa sih tiap pagi?" Sang ibu tersenyum tipis. "Mikirin hidup. Kadang hidup itu kayak waduk, kelihatan tenang di atas, tapi siapa tahu ada ombak besar di dalam." Anak itu terkekeh. Ibu filosofis banget. Mereka tertawa, tak tahu bahwa ucapan itu sebentar lagi akan terdengar seperti firasat yang menakutkan. Sementara itu, di sekolah desa, anak-anak duduk rapi mendengarkan guru bercerita tentang cita-cita. "Kalau besar nanti, kalian mau jadi apa?" tanya sang guru. "Tentara, Bu. Dokter. Nelayan." Suara-suara kecil itu mengisi ruang kelas dengan harapan. Seorang anak lelaki dengan rambut acak-acakan mengangkat tangan. "Bu, kalau aku mau jadi tukang bendungan boleh enggak? Aku mau bikin bendungan besar supaya desa kita enggak kekeringan." Guru itu tersenyum lebar. "Tentu boleh. Itu cita-cita mulia." Anak-anak bertepuk tangan, membayangkan masa depan yang indah. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, masa depan itu akan direbut paksa tanpa permisi. Matahari naik semakin tinggi, menandai tengah hari yang seharusnya damai.
Tapi detik-detik menuju petaka sudah mulai berjalan pelan, seperti langkah malaikat maut yang gak terburu-buru. Di sisi bendungan, retakan kecil muncul, hampir tak terlihat, tapi jelas cukup untuk mengubah segalanya. Seorang pekerja menatap air yang mulai merembes. Kok air keluar ya? Suaranya pelan. Mandor mendekat, wajahnya mendadak pucat. Ini nggak beres. Cepat, kasih tahu yang lain. Tapi sebelum langkah sempat diambil jauh, suara gemuruh kecil mulai terdengar. Bukan suara alam yang biasa. Bukan suara angin. Tapi suara sesuatu yang menahan dan sebentar lagi akan lepas. Hari yang tadinya biasa itu mulai berubah. Semesta seperti menahan napas. Gemuruh itu awalnya samar, kayak suara petir jauh yang terjebak di balik bukit. Warga yang lagi berkegiatan berhenti sebentar, saling pandang. Seorang bapak yang lagi ngarit rumput mengangkat kepala, keningnya mengerut. "Kowe krungu ora? Kamu denger nggak?" tanya dia pada temannya. Si teman cuma cengar-cengir, paling suara truk proyek. Tapi tak lama kemudian, tanah terasa bergetar halus, seperti nafas bumi yang tiba-tiba tersengal. Ayam-ayam berlarian, anjing menggonggong kacau, seakan naluri para hewan lebih paham ketimbang manusia. "Bu, kenapa kok bumi kayak marah?" tanya seorang bocah sambil merapat ke ibunya. Sang ibu mengusap kepala anaknya, tapi tangan itu gemetar halus. "Entah, Nak, semoga hanya sebentar." Hati manusia kadang pura-pura kuat, padahal sebenarnya ikut gemuruh juga. Di atas sana, di bendungan yang jadi saksi bisu, air mulai mendorong lebih kuat. Retakan yang awalnya kecil menjalar cepat, seperti urat nadi yang pecah di tubuh raksasa. Para pekerja kini berteriak panik, lari ke segala arah. Airnya keluar. "Cepat, panggil bantuan." Tapi siapa yang bisa membantu jika alam sudah memutuskan untuk mengambil alih? Air memancar, bukan lagi merembes. Hantaman air terdengar keras, "Braa-aa." Seorang pekerja sempat menjerit, "Mundur." Mundur semua, namun suaranya tenggelam oleh suara beton yang pecah. Dunia seperti sedang membelah diri, dan manusia di atasnya hanya bisa merasa kecil. Seorang mandor menatap bendungan dengan mata berkaca. "Gusti, ampuni kami." Sesal dan doa meledak bersamaan. Di desa, suasana berubah jadi gelisah. Orang-orang yang tadi santai kini keluar rumah, menatap ke arah bendungan dengan wajah penuh tanya. Seorang pemuda berlari dari arah bukit, nafasnya terengah. "Warga! Warga! Bendung aneh jebol! Bendungan jebol!" teriaknya dengan suara pecah. Seketika desa seperti membeku beberapa detik, sebelum akhirnya meledak jadi hiruk-pikuk panik. Ibu-ibu menggenggam anak, bapak-bapak mulai berteriak komando seadanya. "Lari ke tempat tinggi! Cepat!" Tapi bingung juga, karena waktu terasa sempit, terlalu sempit untuk berpikir jernih. Seorang nenek jatuh tersungkur. "Tolong, tolong saya!" Suara panik, teriakan, dan doa bercampur jadi satu, seperti lagu duka yang dipaksa diputarkan dengan volume penuh. Tragedi sudah mengetuk pintu desa. Langit yang tadinya cerah mendadak tampak lebih gelap, entah karena awan tiba-tiba datang, atau karena momen itu memang dibuat untuk kelam. Angin membawa suara raungan air yang semakin mendekat, suara yang belum pernah didengar warga seumur hidupnya. Bukan suara sungai, bukan hujan, tapi suara kehancuran yang datang dengan kecepatan tak terduga. "Ibu, aku takut," jerit seorang anak kecil. Ibunya menggendongnya sambil berlari, napasnya tersengal, air mata menetes tanpa sadar. "Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kita selamat ya, kita harus selamat."
Padahal dalam hatinya dia sendiri ketakutan setengah mati. Gamelan rasa takut memukul batin mereka satu persatu, hingga kaki rasanya berat mengangkat diri. Tapi siapa punya pilihan selain lari? Sementara warga panik, dari arah bendungan akhirnya suara itu benar-benar datang. Suara air raksasa yang melesat turun, menghajar permukaan bumi tanpa ampun. Duar. Air menghantam seperti monster tanpa wajah. Bukit yang hijau berubah jadi aliran lumpur, batang pohon patah, tanah terseret, batu-batu besar berguling seperti kelereng. Orang-orang yang masih terdiam sekejap terpaku melihat air besar datang bagai dinding kematian. Ada yang berteriak histeris, ada yang sujud sambil menutup telinga, ada yang hanya bisa diam dengan wajah pucat. Ketika bencana sudah di depan mata, manusia benar-benar hanya sebutir pasir. Dan air itu tak punya rasa, tak punya belas kasih. Ia hanya menjalankan takdir, entah ditakdirkan oleh alam atau ketidaksigapan manusia. Detik itu, Sempor bukan lagi desa, tapi panggung tragedi. Air itu datang bukan seperti sungai meluap, bukan kayak banjir biasa yang masih kasih kesempatan buat manusia negosiasi dengan waktu. Air itu datang seperti tembok pecah dari langit, menerjang, menggelinding, menghantam apapun yang ada di depannya. Warga yang berlari, kini tak lagi berlari. Mereka berhamburan, saling tarik, saling gendong, saling teriak nama-nama orang yang penting buat mereka. Wah. Lari! Teriakan seorang bapak pecah di gulung suara gemuruh. Seorang ibu berusaha menarik anaknya, tapi kaki si ibu terpeleset lumpur, jatuh, berguling, dan anaknya menjerit, "Ibu! Ibu jangan lepas!" Namun air itu tak peduli siapa ibu, siapa anak, siapa yang masih punya mimpi. Lumpur naik ke betis, lalu ke pinggang, lalu menopang tubuh seperti tangan raksasa yang menarik paksa. Dalam situasi begitu, manusia nggak lagi kuat teriak, mereka hanya pasrah, berharap keajaiban turun lebih cepat dari air. Seorang pemuda berlari sambil menggendong adiknya yang masih kecil. Adiknya menangis keras, wajahnya penuh tanah. "Mas, airnya kok jahat?" Suaranya bergetar. Sang kakak nggak bisa menjawab. Napasnya pendek, tubuhnya gemetar. "Sabar, Dik, kita pasti selamat. Mas janji." Tapi janji manusia, saat alam ngamuk, kadang cuma jadi doa putus-putus di tenggorokan. Mereka menyeberangi tanah yang berubah jadi lumpur pekat, tubuh rasanya seperti tenggelam perlahan. Dari kejauhan, pecahan rumah mulai hanyut, genteng dan balok kayu beradu, suara seng terpental ke batu, seperti musik perang yang tak pernah diajarkan di sekolah. Pemuda itu berhenti sejenak, menatap orang-orang yang berjatuhan di sekelilingnya. Di dadanya, rasa takut dan rasa bertanggung jawab bertarung. "Gusti, kuatkan saya," bisiknya lirih sambil mengeratkan gendongan adiknya, seperti berusaha melawan takdir yang sudah ditulis terlalu keras. Di sebuah sudut desa, seorang kakek duduk di kursi bambu yang sudah roboh setengah. Kakinya kesakitan, mungkin terkilir saat berlari. Ia melihat air berlumpur makin mendekat, memakan kebun, memakan jalan, memakan rumah tetangga. "Embah, ayo, kita bantu," teriak pemuda lain yang datang membawa 2 orang. "Aku, ora iso mlaku, Le," suaranya lirih, pasrah. Pemuda itu mengerutkan dahi, wajahnya kusut. "Aku gendong, Embah. Ayo." Tapi kakek itu hanya tersenyum lemah, matanya menerawang pada langit yang mendadak seperti kehilangan cahaya. "Urip wis suwe, saiki giliran sing enom slamet gisik. Hidupku sudah panjang, sekarang giliran yang muda selamat dulu." Pemuda itu menangis, bingung mau protes atau memaksa.
Tapi waktu tidak memberi celah. Arus deras datang, dan kakek itu sempat berbisik pelan, "Endumo terus, Le." Lalu, air itu merenggutnya dalam satu sapuan kejam, seperti merampas halaman terakhir dari buku yang belum selesai dibaca. Di tengah kekacauan, seorang ibu muda memeluk bayinya erat. Bayi itu tak menangis, bukan karena tenang, tapi karena ketakutan yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. "Tolong, siapapun, tolong anakku!" Suara sang ibu pecah di antara raungan air. Seorang tetangga mencoba meraih tangan mereka, tapi lumpur sudah menyedot kaki si ibu. "Jangan lepas! Jangan lepas anakmu! Tarik terus!" Namun tanah basah lebih kuat dari harapan mereka. Ibu itu menatap bayi di pelukannya, air mata bercampur lumpur di wajahnya. "Nak, ayo, bertahan ya," gumamnya dengan suara serak. Tapi bayi itu sudah tak bergerak. Dunia tiba-tiba jadi sunyi bagi sang ibu. Dalam sunyi itu, ia menjerit sekeras mungkin, tapi jeritan itu kembali padanya, dipantulkan oleh dinding air tak berperasaan. Ada kematian yang tenang, ada kematian yang meronta. Ini yang kedua. Air mengalir terus, menumbangkan pohon, menghantam jembatan, menyeret hewan ternak yang meronta tanpa paham apa salah mereka. Di atas bukit yang sempit, beberapa warga akhirnya sampai dan hanya bisa menatap bawah. Desa mereka sudah bukan desa, tapi lautan coklat berputar, menelan masa lalu dalam hitungan menit. Seorang anak kecil menggenggam ujung baju ibunya sambil berbisik, "Bu, rumah kita hilang." Ibunya menahan air mata, menggigit bibir. "Rumah bisa dibuat lagi, Nak," suaranya pelan. "Tapi bapak mana, Bu?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dada sang ibu. Ia tak menjawab. Tangan yang tadi memeluk anaknya kini menggenggam tanah. Kukunya masuk ke kulit, berusaha mencari pegangan yang tak ada. Angin sore mulai muncul, tapi bukan menenangkan, melainkan membawa wangi tanah basah, getir, dan kehilangan. Hari itu, Sempor tidak hanya kehilangan bangunan, tapi juga bagian besar dari nyawa, harapan, dan cerita manusia. Ketika air akhirnya mereda, dunia seolah lupa cara bersuara. Bukan berarti benar-benar sunyi, masih ada gemericik kecil dari sisa arus, masih ada suara bambu patah pelan saat hanyut menabrak sesuatu, dan ada suara burung yang entah kenapa terdengar bukan seperti kicauan, tapi seperti ratapan. Namun yang paling keras justru suara hati yang patah bersamaan. Warga yang berhasil mencapai dataran tinggi saling memeluk, bukan untuk menenangkan, tapi untuk memastikan tubuh mereka masih nyata, bahwa mereka belum ikut lenyap dalam amukan air barusan. Seorang bapak jatuh terduduk, kedua tangannya memegang kepala. "Gusti, kokoyongene," suaranya serak. Tak ada yang menjawab. Langit yang tadi biru cerah kini kusam, tertutup awan yang seperti ikut malu menyaksikan tragedi manusia. Tanah basah, penuh lumpur, seakan menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Ada rasa ganjil, seolah bumi sendiri terkejut atas apa yang barusan ia lakukan. Seorang remaja yang tadinya berlari menyelamatkan adiknya kini menatap ke arah dataran yang tadinya rumah mereka. Adiknya masih memeluk lehernya, tapi gemetar kecil terasa. "Mas, Bapak sama Ibu ketinggalannya?" Suara kecil itu keluar seperti bisikan hantu di tengah senja. Sang kakak menelan ludah, dadanya naik turun cepat walau kini sudah tak berlari. "Kita cari nanti, pasti ketemu," katanya, padahal matanya sudah memerah, kelopak matanya bengkak menahan kenyataan yang enggan ia terima. Ia berdiri, kakinya masih lemas, lalu mencoba menengok jauh, berharap melihat sepotong kain milik ibunya, atau suara bapaknya yang biasanya memanggil dengan nada tegas namun hangat.
Yang ia dapat hanya pemandangan benda-benda pecah, batang pohon, dan atap rumah yang terbalik seperti kapal karam. "Mas takut," bisik adiknya. Sang kakak mengangguk pelan, meremas tangan adiknya. "Mas juga, dalam tragedi, pengakuan ketakutan bisa jadi bentuk terakhir dari kejujuran manusia." Beberapa warga desa mulai berdiri, pelan-pelan turun dari bukit, langkah mereka ragu, seperti kaki yang belum sepakat dengan hati. Ada yang memanggil nama, ada yang memanggil Allah, ada yang memanggil tanpa suara, mulut bergerak tapi pita suara sudah terlalu lemah. "Yati! Yati, di mana kamu?" teriak seorang ayah, namun jawabannya hanya angin. Ia menunduk, mengambil selembar kain lusuh yang tersangkut di semak. Itu kain baju anaknya. Ia mencium kain itu, dan tubuh besar yang biasanya kuat kini bergetar hebat. "Gusti, ojo tarik kabeh. Tuhan, jangan ambil semuanya." Seorang ibu lain berjalan sempoyongan sambil memeluk sandal kecil. "Dia pasti di sini, tadi dia main di halaman, pasti dia nunggu ibu." Kata-katanya hampa, seperti ia bicara pada ruang kosong yang terlalu luas. Sebenarnya, mereka tahu apa yang mungkin telah terjadi. Tapi manusia, di titik paling rentan, masih ingin percaya bahwa harapan kecil bisa melawan kenyataan yang sedang menatap mata mereka tanpa belas kasihan. Tim bantuan dari warga desa sebelah mulai berdatangan. Mereka membawa bambu, kain, lampu teplok, bahkan sekedar air minum. Tak ada kendaraan besar, tak ada alat berat, hanya manusia yang datang membantu manusia. Karena saat itu pemerintah pun masih terpana dan tak secepat sekarang. Ada yang selamat, ada yang lihat anak-anak, teriakan berkali-kali bergema. Tapi jawaban lebih banyak berupa isak. Seorang pemuda dari desa lain menghampiri seorang ibu yang duduk memeluk lutut. Tubuhnya kotor, rambutnya basah, mata kosong. "Bu, ayo ikut kami, kita cari tempat aman dulu." Sang ibu diam. Pemuda itu menyentuh bahunya, pelan. "Bu." Sang ibu menoleh perlahan, suara lirih keluar, "Rumahku hilang. Anakku juga, suamiku." Lalu ia jatuh pingsan, tubuhnya roboh seperti kain basah. Semua orang menghela napas bersamaan, seperti dada mereka sama-sama diremas. Hari itu bukan hanya tentang menyelamatkan tubuh, tapi menyelamatkan jiwa yang remuk. Sore pelan-pelan berubah jadi malam. Api unggun dinyalakan di tanah kering yang tersisa. Orang-orang duduk melingkar, tapi tak ada cerita, tak ada tawa, tak ada percakapan. Hanya suara embusan angin dan sesekali tangis lirih dari sudut gelap. Seorang bapak menatap ke api dan berkata pelan, "Besok kita mulai cari mereka satu persatu." Yang lain mengangguk, meski kepala mereka terasa berat dan mata mereka ingin menutup, bukan karena kantuk, tapi karena kenyataan terasa terlalu tajam. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, biasanya jadi suara alam biasa, tapi malam itu rasanya seperti bel kematian. Anak kecil yang masih tersisa tidur berdekatan dengan orang tua yang bukan ayahnya, karena banyak yang kini tanpa keluarga. Malam turun perlahan, tapi hati manusia belum siap menerima gelap. Dalam keheningan itu, satu doa menggantung di udara. Semoga matahari besok membawa jawaban, bukan kabar lebih buruk. Pagi datang tanpa suara burung ceria, tanpa embun yang terasa segar. Matahari muncul tapi seolah tak berani bersinar penuh. Warga yang masih hidup bangun dengan tatapan kosong, bukan karena sudah siap menghadapi hari, tapi karena semalam tak ada tidur sejati, hanya tubuh yang rebah sementara hati tetap berdiri penuh luka. "Ayo, kita mulai," seorang laki-laki berkata lirih sambil mengambil bambu panjang. Yang lain mengangguk, mengambil alat seadanya, cangkul, ember,
bahkan tangan kosong. Mereka turun pelan-pelan menuju dataran yang kini bukan desa, tapi kubangan sejarah. Bau lumpur bercampur kayu basah menyengat hidung. Sesekali bau lain ikut mengambang, bau kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Semoga kita nemu mereka dalam keadaan baik, seorang pemuda berkata pelan, tapi di dalam dadanya ia tahu, baik kini punya arti yang sangat berbeda. Pencarian dimulai. Warga menggali lumpur, membalik papan, menyibak semak yang hancur. Setiap kali menemukan sesuatu, kain, panci, boneka lusuh, ada jeda napas panjang. Namun ketika ternyata menemukan tubuh manusia, suasana seketika beku. Seorang bapak menemukan jasad anaknya. Wajah kecil itu masih menyimpan ekspresi kaget yang membeku. Bapak itu terdiam lama, air matanya tak langsung turun, seolah kesedihan terlalu besar untuk dikeluarkan lewat air mata biasa. "Enduk, ayo pulang," ucapnya lembut sambil mengangkat tubuh kecil itu, seperti mengangkat bayi yang baru lahir, bukan bayi yang kembali ke tanah. Warga lain menunduk, beberapa sujud, beberapa hanya memejamkan mata lama sekali. Duka seperti gelombang, tak terlihat tapi menghantam dada berkali-kali, tanpa ampun. Di sisi lain, pemuda yang membawa adiknya sejak hari pertama akhirnya menemukan potongan kain yang dikenali, baju ayahnya. Ia menggenggam erat kain itu, lalu tiba-tiba tubuhnya jatuh berlutut. "Pak, aku ora iso nyelametke kowe." Suaranya pecah seperti kaca jatuh. Adiknya yang masih kecil menatap dengan bingung. "Mas, Bapak ketemu?" Pemuda itu tak sanggup menjawab. Ia hanya menarik adiknya ke pelukan, mencium kepalanya sambil menahan tangis. "Maaf, Dik, maaf." Dalam tragedi semacam ini, rasa bersalah tak punya logika, padahal ia tidak salah. Tapi hati manusia sering mencari sesuatu untuk disalahkan ketika kenyataan terlalu besar. Angin siang berhembus pelan, membawa suara daun yang tersisa. Sempor tidak hanya kehilangan orang, tapi juga kehilangan kepercayaan bahwa dunia selalu baik. Petugas mulai berdatangan beberapa hari kemudian, bantuan lebih terstruktur mulai datang, tapi luka telah terlalu dalam. Jenazah-jenazah dikumpulkan, dimakamkan dengan doa dan tangis yang tak berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suara doa menggema di lembah, seperti memanggil langit agar ikut menangis. Seorang ibu berdiri lama di depan makam kecil bertanda batu sederhana. "Bu, ayo pulang," kata kerabatnya. Tapi ibu itu geleng pelan. "Rumahku sekarang di sini," katanya datar. Tidak semua orang bisa pulang setelah tragedi, ada yang tubuhnya hidup tapi jiwanya tertinggal bersama orang yang mereka cintai. Pemerintah akhirnya merencanakan pembangunan ulang, penataan ulang kawasan, dan pendampingan. Tapi bagaimana menata ulang hati yang hancur? Tidak ada peta untuk itu. Tahun-tahun berjalan. Waduk Sempor akhirnya berdiri kokoh. Kini menjadi tempat wisata, tempat orang memancing, tempat anak-anak sekolah naik perahu sambil tertawa. Namun di balik air yang tenang itu, ada memori pahit yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Setiap angin yang lewat membawa sedikit bisik dari masa lalu, setiap riak air seperti mengingatkan bahwa alam bisa memberi, dan dalam satu momen juga bisa mengambil. Warga yang selamat hidup melanjutkan takdir, membangun rumah baru, mencetak generasi baru. Tapi setiap tanggal tragedi itu datang, langit Sempor terasa lebih berat, dan doa-doa kembali berbisik, mengirim salam pada mereka yang tak sempat pamit. Tragedi ini bukan hanya cerita tentang banjir, tapi tentang manusia yang mencoba berdiri setelah hatinya dijatuhkan berkali-kali. Dan sampai kapanpun, Sempor akan dikenang bukan karena waduknya saja, tapi karena air mata yang pernah menenggelamkan seluruh cinta di lembah itu. Dan begitulah,
Kisah yang menyisakan tanda tanya yang mungkin gak akan pernah terjawab. Kadang, dunia ini menyimpan rahasia yang gak semua orang berani bongkar. Dan mungkin, itu lebih baik begitu. Kalau kamu punya cerita serupa, atau pernah ngalamin kejadian aneh di tempat yang kelam dan penuh misteri, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita kamu yang akan kita angkat di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri, tetap percaya bahwa di balik setiap ketenangan selalu ada sesuatu yang bersembunyi. Assalamualaikum dan salam misteri.